latihan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan berada di ruangan ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan sedikit materi yang saya dapat di Palembang kemarin dan akan saya sampaikan di sini. Baik Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Saya akan berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya dapatkan. Nah, sebelum kita mulai ke berbagi praktik baik, tema yang akan saya bawakan praktik baik ini adalah mengenai potensi dan kelola emosi. Jadi ada 7 jurus tingkat yang kami pelajari kemarin sana, yang kalau diterapkan luar biasa sebenarnya 7 jurus tingkat itu. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan 2 materi. Yang pertama, 7 jurus tingkat itu adalah yang pertama kenali potensi, kedua kelola emosi, ketiga membuka esensi, dan jaga potensi, jalin koneksi dan bangun kolaborasi. Terakhir menangkap situasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah kenali potensi dan kelola emosi. 2 item yang bahkan saya sendiri pun, bahkan mungkin kita semua pun sedang berusaha sepanjang waktu untuk belajar mengelola emosi, kemudian belajar mengenali potensi diri kita sendiri maupun potensi siswa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ada sebuah permainan yang melibatkan kita sedikit. Baik. Bapak Ibu sekalian, permainan kita yang pertama dimana gini ya. Di depan kita ada sebuah gambar, dan gambar ini akan menantang kita untuk berpikir. Bapak Ibu sekalian, bayangkan Bapak Ibu sedang memegang sebuah senjata api. Bayangkan Bapak Ibu sedang memegang sebuah senjata api, lalu Bapak Ibu disuruh menembak salah satu makhluk di sini, makhluk yang dianggap paling jahat. Lihat gambarnya Bapak Ibu. Kalau Ibu punya pistol, di situ ada ular sedang bermain di tiang listrik, ada belalang sedang makan, ada beruang sedang melakukan mus, ada serigala sedang minum di botol yang kecil yang bernama mereka, dan kemudian ada yang sedang membaca buku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu membuat sebuah senjata api lalu harus menembak salah satu makhluk ini, makhluk yang jahat, Bapak Ibu akan menembak apa? Kalau Ibu dan Ibu mau menembak nyamuk ya? Ya. Oke, apa lagi? Jadi Ibu kasarnya disuruh untuk menghabisi salah satu penjahat di gambar ini. Apa? Ya, satu saja. Siapakah makhluk ini? Sebenarnya penjahat. Nyamuk di bulan. Berapa? Dan ada ular, ada belalang, ada beruang, ada badak, ada serigala, dan ada anjing. Yang minum itu serigala. Ibu, pokoknya itu serigala yang minum di botol yang ada gambar mereka. Jadi siapa yang paling jahat dari ke-7 anak gunung makhluk ini? Serigala. Oke, ada datanya? Ada yang bisa kumpulannya? Ya, bismillah. Serigala itu kalau teman-teman
Kalau manusia, kalau awal dari kemaksiatan yang lain itu dari minuman keras. Kalau dia mabok, zina bisa jadi, bunuh bisa jadi, membunuh bisa jadi. Jadi ketembak serigala yang lagi mabok itu ada. Terima kasih Bu. Sudah mendapatkan reasoning dari lagi yang mau menambahkan siapa yang paling jahat di situ? Serigala? Ada lagi? Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut hewan, serigala itu adalah raja hutan, kemudian pemangsa yang paling menakutkan bagi habitat mereka. Mungkin itu yang saya tembak. Gitu ya. Baik, terima kasih Wan. Oke, kita lanjut kita cek dulu ya. Cek dulu tokoh jahat di zaman ini ya. Oke, bulat ada alasannya ya. Apa alasannya? Oke, nanti di akhir kita kasih tahu ya. Oke, berikutnya Ibu. Ibu di situ ada gambar segitiga sama sisi 6, persegi dan lingkaran merah. Pilih salah satu gambar dari yang gambar itu yang paling Ibu sukai. Yang warna, bentuk. Lingkaran, oke. Lagi. Segitiga, oke. Segi 6. Tidak ada jawaban yang tidak. Semuanya suka? Ambil satu saja. Lingkaran, segitiga, segi 6. Oke, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah kali ini. Ini lingkaran. Nggak ya? Itu gambar ini punya arti ya. Nanti kita jaring ya. Dari gambar pertama ya, ya. Di sini itu ya. Oke, dari tebak gambar ini dan pilih gambar ini kita akan mencapai sebagian. Ibu, yang paling jahat di gambar itu adalah kecil. Kenapa? Ada alasannya ya. Sebenarnya itu mungkin bisa jahat. Perspektif kita terhadap bisa nggak benar semua ya bisa ya. Tapi dalam membuat gambar ini mengatakan bahwa yang paling jahat adalah gambar yang kecil. Kenapa? Di sana ular itu sedang melilit di dayang. Dalam kondisi psikologis hewan, ular kalau sedang melilit di pohon, dia sedang merasa nyaman atau tidak sedang ingin menyerang makhluk lain. Belalang itu sedang makan loh. Orang makan tidak makan. Ya, dia sedang makan ya. Dia sedang makan. Ya, kan jahat. Untung aja yang jahat ya. Serigala yang sedang minum ya. Tapi botol minumannya itu gambar boneka. Sebenarnya diribut ya. Sebenarnya lagi bunyi-bunyinya gitu. Lagi minum, gambarnya mereka itu kan sedang kecil ya. Bukan apa? Sebenarnya bukan aja yang jahat. Ya, dia sedang minum itu bukan yang keras, tapi ada boneka situ. Memang dia ada sisi jahatnya, tapi ada yang paling jahat di atas gambar itu. Beruang lagi lihat boneka. Itu kan lagi melo-melonya ya. Memang menyeramkan, tapi sebenarnya sedang main boneka. Badak lagi pilek, ya, nangis ya. Memang hampir jahat ya, mungkin ada sisi jahatnya, tapi yang lebih jahat lagi adalah seorang anak kecil memegang sikap pantun di sebuah kota yang dekat surat. Nah, anak kecil seperti ini sebenarnya di berada posisi tapi ini enggak. Sebenarnya kan anak ini punya ciri-ciri psikopat. Anak kecil sendirian dengan berbagai hewan, tertawa jahat. Nah, sebenarnya dia paling jahat karena dia punya sisi psikopat. Beberapa orang jahat
Lima dari refleksi dari gambar adalah kita berusaha mengenai sesuatu yang tidak terlihat. Dalam kehidupan kita yang sehari-hari, kita mengenai potensi kita, mengenai potensi kita, mengenai sesuatu yang tidak terlihat secara tampak dan dan kedua itu memiliki artinya orang yang suka gambar sama sisi cenderung punya sifat ilmiah. Mencari sesuatu, kalau dapat sesuatu sekali asal usulnya penelusuran, ya ilmiah, punya sifat ilmiah. Sebagian akhirnya punya sifat ilmiah. Mungkin belum muncul, mungkin muncul sedikit ya. Tapi kalau di kubu sifat ilmiah itu akan ada. Yang di segi 2,6 segi 6 ya, itu sebenarnya menyimpan sifat suka bergaul. Orang suka bergaul itu turunannya suka bersilaturahmi ya. Ada seperti itu yang tersembunyi ya. Suka bergaul, suka bersilaturahmi, tidak suka konflik sebenarnya. Pokoknya dalam hal bergaul, senang bergaul dan segala turunan sifatnya. Nah, yang senang persegi sebenarnya punya sifat tersembunyi serius. Ya, pokoknya dia punya sifat tersembunyi sebenarnya tampak atau tersembunyi. Dia punya sifat serius. Nah, sifat tersembunyi itu ada yang tersembunyi, ada yang muncul dikit, ada yang kemudian hilang karena pergaulan kita bersama manusia ya, seperti itu. Nah, lingkaran terang. Lingkaran terang itu sebenarnya dia punya menyimpan sifat tidak mudah puas terhadap sesuatu. Dia penting. Baik ya, dalam hal positif, dalam hal positif. Tapi dalam hal positif, dia selalu ingin mengembangkan sesuatu menjadi lebih. Tidak cepat puas. Dia selalu ingin mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik. Nah, itu dari mana itu dari lingkaran merah ya. Kalau kita lebih banyak dari simbol-simbol lampu itu membantu hati. Nah, apa hubungannya dengan mengenali potensi dan menjaga emosi? Hubungannya adalah kita berusaha mengenai sesuatu yang tidak terlihat. Baik, itu saja pertanyaan kita ya. Saya akan langsung masuk ke materi tentang kita refleksi ya. Setelah refleksi banyak sesuatu yang tidak terlihat, tapi harus kita kenali Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Hanya muncul alat dari permukaan dan menunjukkan rahasia besarnya. Nah, mungkin itu Ibu potensi siswa kita, potensi Ibu Bapak Ibu sekalian ya. Yang tersembunyi yang mesti kita Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi praktik soal minggu ke depan dan kali ini saya menyampaikan soal tentang potensi dan tolak emosi. Bapak Ibu, saya sudah melakukan kegiatan praktik di sekolah kita yang berhubungan dengan mengenai potensi dan tolak emosi. Saya sampaikan tes di kelas 9 ini. Nah, di sini saya melaporkan kegiatan yang saya lakukan. Tujuan berbagi baik-baiknya saling bertukar pengalaman ini dalam hal ini ya, saat ini saling memberikan masukan, bersama-sama meningkatkan pemahaman, mendorong penerapan pembelajaran, bersama-sama mengembangkan kemampuan dan menumbuhkan budaya reflektif. Nah, semakin kita bertambah usia, semakin kita sebenarnya sering reflektif dan kontemplatif, kita sering mikir dan itu yang membuat kita bijak sih. Nah, kita menggunakan konsep STAR ya, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Nah, situasi yang saya review, saya menemukan situasi di kelas di mana siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang pasif, ada yang percaya diri. Saya juga menemukan siswa yang menunjukkan emosi negatif ketika menghadapi masalah. Nah, tantangan saya sebagai guru adalah bagaimana mengenali potensi dan karakter belajar masing-masing siswa, sekaligus membantu mereka
lebih dominan untuk visual, auditori atau estetik. Langkah kedua yang saya lakukan adalah melakukan tes kemampuan untuk mengetahui jenis kecerdasan apa yang ada. Yang ketiga, menggabungkan kegiatan dalam zona emosi harian. Ini foto kegiatan saya di kelas SD, dan ini adalah hasil bukti dari mereka mengikuti tes lewat online. Nah, hasilnya adalah terjadi perubahan. Siswa menjadi lebih mengenal gaya belajar masing-masing. Siswa menjadi lebih terbuka dan mereka lebih percaya diri. Ini yang saya dapat ya. Yang visual ada sekitar 46. Yang visual ada 40% di kelas yang saya isi materi kemarin. Kinesis ada 46,7% dan auditori adalah 9,3%. Jadi wajar kalau siswa kita banyak bergerak ya, karena mereka ternyata auditor saya dominan kinestetik. Jadi sebenarnya bergerak di kelas ya. Aktivitas yang saya sampaikan dengan konsep aktif. Kegiatan penyampaian dari yang saya sampaikan kemarin dengan konsep aktif. Itu adalah aktivitas, R itu refleksi, K itu konsep, dan A itu adalah aplikasi. Aktivitas mengajak siswa mengerjakan sebuah permainan kita tadi sampai ke intinya permainan. Setelah permainan ada refleksi. Ya. Di sini sama juga tadi ya, ada sebuah permainan, ada refleksi. Nah, refleksi memancing peserta untuk berpikir. Selama permainan kita mendapatkan pembelajaran. Nah, konsep kenali potensi itu secara umum potensi adalah kemampuan atau kekuatan. Kemudian intelijensi adalah memecahkan kemampuan memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi. Nah, ini konsep kenali potensi itu ada kinestetik, interpersonal, linguistik. Ya. Ini konsep emosi. Ini ada pakai emosi ya. Emosi kan banyak ya, bukan hanya marah, tapi sedih, terkejut, cemburu, ya, posesif, sama kawan itu masih emosi. Nah, ini yang mesti kita kelola. Yang saya ajarkan kemarin itu adalah siswa. Kecemasan, nanti overthinking, ya, takut terhadap seseorang misalnya, ya, itu adalah bagian dari emosi. Nah, emosi ini selalu kita alami sampai kita tiba. Di sini ada saya menggunakan konsep terkait emosi. Nah, untuk mengenali potensi itu ada bantuan dari insight. Jadi kalau mencoba itu di Google ketik aku pintar.id tes kecerdasan maju. Nah, ini bisa kita ajarkan ke siswa. Jadi kalau mau membantu siswa mengetahui apa jenis kecerdasannya, apa gaya belajarnya, bisa kita langsung ke Google atau pintar.id tes kecerdasan maju. Mereka akan ikut tes di sana. Nah, intinya di aku pintar.id.